Welcome to my channel. Oke, sesuai janji kemarin bahwa saya akan jawab setiap pertanyaan dari kalian yang sudah kalian tulis di kolom komentar Facebook saya. By the way, sebelumnya saya mau ucapin makasih buat teman-teman yang udah support, yang udah subscribe juga. Thank you. Jadi kita langsung aja jawab pertanyaannya. Oke. Dan sorry juga, videonya belum sempat saya upload karena beberapa halangan, tapi akan saya upload setelah selesai hari ini. Oke. Don't worry, be happy. Kita langsung aja. Check it out. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari Kakak Alci Said. Pertanyaannya sih udah banget. Pertanyaan biasa sih ya. Langsung aja, pertanyaan adalah, sudah jadian belum nih sama Nimo? Kakak, kita cuma temenan, kita nggak jadian, we just friends and kita bahagia. Pertanyaan selanjutnya dari Kayela. Apa yang harus kita lakukan di saat orang mengkhianati kita? Ya udah, nggak apa-apa kita dikhianatin asal kita nggak mengkhianati. Udah itu aja sih, nggak usah diribet-ribetin lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Anissa Penuh. Siapakah itu Donaliru? Donaliru itu marganya mama. Jadi kita pakai marga mama. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yolanda Lomi. Kenapa saya diciptakan begitu manis seperti Anda? Ya, karena kita diciptakan dari rahim yang sama, sayang. Dan satu lagi, cemburu sama temen boleh-boleh aja sih. Cemburu boleh-boleh aja sih, asal masih batas wajar aja. Jangan sampai buat teman malah jadi ilfil. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mirandesi. Masih sekolah pernah berkelahi tidak? SD, SMP, SMA. Pernah pastinya. Tapi kalau diingat-ingat lagi, brengsek juga ya kalau sempat berantem di sekolah. Sebenarnya itu bukan contoh yang baik, dan jadi jangan pernah lakukan itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ari Atalarik. Apa yang kamu rasakan setelah orang yang kamu perjuangkan berjuang untuk orang lain? Sakit. Nggak bisa bohong, pasti sakit. Tapi kalau pikir-pikir, dia punya alasan kenapa dia berjuang untuk orang lain. Entah hatinya milik orang lain, perasaannya milik orang lain, atau jiwa dan raganya memang milik orang lain. Kita nggak ada yang tahu jodoh, bos. Jadi ikhlaskan. Pertanyaan selanjutnya dari Kakak Reni. Apa yang kamu lakukan jika orang yang kamu sayang berada di pelukan orang lain? Berat ya. Tapi dia punya alasan kenapa dia berada di pelukan orang lain. Apakah karena dia berikan pelukan sayang, pelukan perhatian, pelukan cinta? Kita tidak ada yang tahu. Jadi kalau memang keadaannya seperti itu, maka ikhlaskanlah. Iya. Kalau yang salah lakukan sih ikhlaskan. Marah, sedih, nangis, terus ngomong, ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi nggak usah diribet-ribetin gitu. Ya kan, ngapain ribet-ribet untuk hal yang sebenarnya easy. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Magdalena. Seperti apakah virus corona itu dan bagaimana virus itu disebut corona? Oke, buat Magdalena, sebenarnya pengetahuan saya tentang virus corona ini benar-benar minim. Saya pun waktu dikasih pertanyaan ini baru saya sempet yang kayak search, baca-baca gitu. Saya sempat dengar di TV juga, tapi saya tidak terlalu yang seperti monoton banget, jadi harus tahu. So, yang saya ketahui adalah virus corona ini adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Dan dia bisa berbahaya apabila saat dia menyerang, imun tubuh kita tidak baik atau tidak kuat gitu. Jadi itu bisa benar-benar berbahaya bagi paru-paru kita. So itu yang buat kenapa begitu banyak orang meninggal ketika diserang virus corona. Dan kenapa dia disebut corona? Kalau tidak salah, yang saya baca adalah bahwa corona itu diambil dari bahasa Latin yang berarti duri, mahkota berbentuk duri, I think. Jadi kira-kira begitulah jawabannya, Lena. Dan sorry karena jawabannya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Ya, ekspektasi Anda mungkin lebih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Leonard.
Yang kuat selingkuh di kota Kupang, antara laki-laki dan perempuan, mana yang lebih unggul? Sebenarnya saya bukan dari Kupang, saya dari ND. Jadi saya pun tidak terlalu begitu tahu bahwa siapa sih yang lebih unggul dari sana. Jadi saya pun tidak bisa membenarkan cerita-cerita dari teman-teman yang saya dengar. Tapi jawaban saya adalah I don't know. Saya benar-benar tidak tahu. Kalau tanya keunggulan, karena menurut seseorang berpaling atau seorang selingkuh itu pasti ada alasannya. Entah pacarnya jelek dan dia mau cari yang lebih ganteng, lebih tampan, atau entah karena kasih sayang. Karena kasih sayang orang itu beda-beda, atau perhatian, or something like that, I don't know. Oke, pertanyaan dari kalau yang lo enggak, lebih pilih selingkuh atau kena diselingkuhi? Saya lebih pilih diselingkuhi. Kenapa? Karena saya tipikal orang yang susah untuk jatuh cinta atau suka sama orang lain. Mungkin belum ketemu yang tepat aja gitu. Tapi kalau seseorang benar-benar dia tercipta untuk kita, benar-benar dia udah ibaratnya pasangan dari Tuhan, dia tidak akan pernah selingkuh dan dia tidak akan pernah nyakiti kita, entah secara perasaan, fisik, ataupun pikiran. Tidak akan pernah dilakukan itu. Karena pasangan dari Tuhan tuh tahu bagaimana cara jaga pasangannya. Kenapa saya berani bicara seperti ini? Karena saya punya kakak yang benar-benar dia yakin bahwa pasangannya itu dari Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kumis Geng. Apa yang kau buat kalau kau punya cowok atau cewek yang tiap hari kau bawa ke kompleks, tiap malam kau bawa juga, terus dia jadi dan kau teman satu kaki? Yang saya buat, saya tidak mau tegur mereka lah. Minimal saya tidak akan pernah berteman dengan mereka lagi gitu. Kalaupun ketemu sih yang kayak ralat bukan tidak tegur sih, yang kayak kalau untuk menjadi temen kayak baik lagi kayaknya mustahil. Tapi kalau sekedar cuma tegur di jalan, oi iya woi gitu sih ya masih bisa lah ya. Tapi kalau untuk kembali sih tidak, kembali jadi teman akrab tidak sih. Tapi tetap saat dia susah kita tetap ada buat mereka. Tapi kalau untuk yang ibaratnya harus bener-bener close, jangan lakukan itu. Dan ya saya tidak akan pernah lakukan itu. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau seperti itu, maka ya itu yang akan saya lakukan. Saya akan tetap baik seperti biasa, tapi tidak akan bisa se-close dulu lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yayang. Dia kasih 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara melupakan masa lalu yang sudah 4 tahun bersama namun gagal karena orang ketiga hamil? Ini pertanyaan benar-benar to the point langsung, dan saya cuma punya jawaban yang benar-benar dari saya sendiri. Dan Yayang swear, ini pertanyaan yang benar-benar mewakili, entah disengaja apa tidak sengaja. Yang saya tidak tahu apa yang orang lakukan, tapi yang saya lakukan dahulu adalah saya hang out. Ya, saya benar-benar hang out karena saya tahu banyak kenangan di rumah saya, tentang dia, mulai dari orang tua saya senang sama dia, adik-adik saya nyaman sama dia, ibaratnya udah kayak lampu hijau dari keluarga gitu. Ya, yang saya lakukan adalah hang out. Bahkan saya jarang di rumah. Tapi bukan berarti komunikasi hilangnya sama orang tua. Saya jarang di rumah. Saya lebih banyak keluar. Entah keluar kota sebatas dalam kota saja gitu, ibaratnya kayak mau mere, terus Bajawa, atau kemana gitu, sampai keluar pulau. Iya, pokoknya hangout aja sih, hangout, banyak-banyakin hangout, banyak-banyakin sama temen, keluarga, have fun, nikmatin hidup. Jadi kita nggak akan terlalu terbebani ke hal-hal seperti itu. Tapi pasti saat kita melakukan hal itu akan ada momen dimana tiba-tiba teringat tentang dia. Jangan pernah tolak. Saat kita ingat dia, kita
bersikaplah sebaik mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah kayak, tapi pernah saya lakukan adalah saat tiba-tiba ingat kayak gitu. Entah bagaimana cara menjelaskan, karena tidak semua kata bisa menjelaskan rasa, jadi kayak udah gitu. Tapi setiap ingat dia, saya selalu cerita sama mama, dan puji Tuhan masukan dari mama tuh benar-benar ngena di hati. Itu yang buat alasan kenapa saya tidak pernah takut kalau disakiti, ditinggalkan, atau segala macam. Saya akan sedih, nangis, wajarlah perempuan nangis. Tapi kalau untuk saya bersungut-sungut atau sampai yang kayak I'm gonna kill my life, saya masih punya mama yang sayang terhadap saya. So I never do that. Saya tidak pernah melakukan itu dan tidak akan pernah lakukan itu. Oke, itu aja siap jawabannya. Jawaban untuk Yayang, banyakin hangout sayang, banyakin sama temen, banyakin gila-gilaan, tapi jangan pernah narkoba, jangan pernah gila-gilaan yang sampai mabuk-mabukan, jangan pernah gila-gilaan yang sampai lo mikir bahwa hidup ini just to do something crazy, not babe. Nikmatin hidup lo, bahagiain hidup lo dulu, baru lo bisa bahagiain orang lain. Kalau saat hidup lo sendiri lagi berantakan, jangan pernah berharap lo bisa bahagiain orang lain. Minimal kayak gitu sih. Oke, pertanyaannya dari Yayang yang kedua adalah bagaimana cara membuat pacar lupa. Bagaimana cara membuat pacar sama masa lalunya putus? Tugas kita, saya tidak tahu ya apa masa lalunya, tergantung sih semuanya, tergantung apa masa lalunya. Jadi kayaknya impossible, kayak mustahil banget kalau kita mau buat dia lupa sama masa lalunya, karena itu semua kembali ke diri dia sendiri. Kalau dia mau melupakan masa lalunya, bisa aja dia lupain itu. Tapi kalau emang dia bersikeras masih mengingat masa lalunya, ya percuma. Kita mau lakuin apa aja, kita mau buat kayak apa aja, kalau dianya masih nyaman di sana, ya percuma gitu. Jadi tugas kita adalah melakukan yang sebisa kita lakukan, tetap jadi yang terbaik buat dia tahu, buat dia mengerti bahwa kita selalu ada untuk dia, bahwa kita bisa mengerti dia dalam segala keadaan. Dan di saat itu, tanpa harus kita minta, tanpa harus kita lakukan apapun, dia bisa melupakan masa lalu dia, karena dia tahu dia punya orang yang lebih baik dari masa lalu. Karena kalau memang dia masa depan, dia tidak akan pernah jadi masa lalu. Karena kalau memang dia terbaik, dia tidak akan pernah jadi masa lalu. Oke, ini jawaban ketiga untuk pertanyaannya Yayang ya. Yang ketiga adalah bagaimana rasanya orang yang kamu dekati ternyata dulunya pernah sekamar sama sahabat curhatnya kamu. Bagaimana rasanya? Rasanya sih sakit ya. Sakit sih, tapi saya pribadi, saya tidak akan lakukan itu. Apalagi kalau untuk sahabat, tidak akan pernah saya lakukan itu. Kalaupun hampir saya lakukan itu, maka saya akan ingatkan ke diri sendiri bahwa ini sahabat. Jangan kan sahabat untuk sama orang lain pun, terkadang sebelum kita melakukan, kita berpikir gitu, bener nggak? Bener tidak sih kalau kita lakukan itu. Jadi kalau bilang melakukan itu kayak kayaknya orang yang kita deketin ternyata pernah sekamar sama sahabat curhat loh. Saat kita susah dia ada, saat kita senang dia ada, dia ngasih kita arah, masukan. Minimal coba tanya sama dia gimana kalau kita deket sama cowok itu. Coba dulu aja tanya sama dia, gimana jawaban dia itu mempengaruhi keputusan kamu nanti. Kalau dianya aja yang kayak ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah jalanin aja. Masa lalu seseorang kita nggak ada yang tahu loh, masa depan seseorang kita juga nggak ada yang tahu. Sebrengseknya orang di masa lalunya belum tentu dia bakal jadi brengsek terus. Seburuknya orang di masa lalunya belum tentu dia bakal buruk terus. Someday dia bakal jadi sesuatu yang buat lo sendiri bangga. Tinggal tunggu waktunya aja gitu.
Oke, next question dari Onal Saren. Kaget sih ya. Dia komen juga ternyata. Jawaban pertanyaan adalah, bagaimana kalau Kupei tua yang selama ini kau cinta jadi dengan orang lain? Saya ikhlas. Saya ikhlas. Karena itu dia pilihan. Karena itu buat dia bahagia. Saya ikhlas. Sekalipun saya sakit. Kenapa saya bilang saya ikhlas? Karena saya pernah jalani itu. Saya benar-benar ikhlas. Karena saya yakin sekali, jodoh tidak akan pernah tertukar. Jodoh tidak akan ada yang istilah dipinjam orang atau akan dikembalikan, tidak. Saya ikhlas. Dan saya nikmati setiap proses. Sekalipun akan ada kesedihan, tapi kesedihan itu nyatanya hanya awal, beberapa hari, seminggu. Setelah itu kita akan baik-baik saja. Onal, pertanyaannya lumayan. Itu jawabannya sih ya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Pet Yehuyanan namanya sih, Pet Yehuyanan. Pertanyaan adalah, apakah akun YouTube Anda sudah melewati subscribe? Ntar. Jujur, sebenarnya itu satu macam, kau tuh paham tidak kalau ini nih akun baru? Kau tuh paham tidak? Saya saja bilang ini video pertama yang diupload, yang not slide, bukan slide foto. Ini benar-benar video record live gitu. So, pertanyaan kau ini, ya tidak lah, jelasnya tidak. Mana ada coba subscribe saya sebanyak Atta vlognya berapa puluh tahun. Saya baru mulai juga modal HP. Mikir Bambang. Oke, dan ini pertanyaan terakhir, the last question dari Pablo Umbo. Gimana cara merespon sindiran orang lain? Disantet atau mutilasi? Gini, abang, kakak, atau teman-teman, kita disindir tuh, ya kenapa harus kita respon? Yang ada kalau kita respon, dia malah mikir, oh berarti dia tuh kayak gini, dia tuh kayak gitu. Ya udahlah, kalau emang kita disindir, orang yang nyindir pun belum tentu lebih baik dari kita. Asli, orang yang nyindir orang lain belum tentu hidupnya lebih baik dari orang yang disindir. Makanya orang selalu bilang sebelum nyindir sediain kaca. Kenapa bilang sebelum nyindir sediain kaca? Karena orang yang baik belum tentu benar-benar baik, dan orang yang jahat belum tentu dia jahat. Setiap orang punya hak untuk melakukan apa saja. Dia pun punya hak untuk tulis sindiran, dan kita juga punya hak untuk I don't care, lo mau ngomong apa gitu. Jadi kita tidak perlu santet, tidak perlu mutilasi. Karena apa? Santet dosa bro. Mutilasi ya ilah, kalau sampai ada polisi nyari, masuk penjara dong. Gak usah disantet, gak usah dimutilasi, dinikmatin. Tapi kalau mau sih diabaikan saja gitu. Karena sindirannya itu tidak akan membuat kita menjadi apa-apa gitu. Kalau mau, seandainya kita disindir, ya udahlah, lo doang kok, mati pun gak masuk surga lewat rumah lo. Ups, salah. Intinya gitu sih. Kalau disindir pun gak usah terlalu disindir, gak usah dimutilasi lah bang, ngeri amat. Gak usah diapa-apain, enjoy aja sih ya, biasa aja, nikmatin aja sindirannya. Karena saya percaya orang yang nyindir suatu saat dia bakal lakukan apa yang disindir, pasti. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Oke. Buat teman-teman yang udah nonton, thank you banyak-banyak udah dengerin bacotan saya yang sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi itu aja sih yang bisa saya bilang. Intinya untuk kehidupan, jangan terlalu bersungut-sungut, tetap nikmatin semuanya, dan percaya someday lo bakal jadi sesuatu yang orang lain bakal bilang, oh dia dulu gini ya, sekarang dia gini loh. Intinya jangan pernah judge yourself.
Jangan pernah merasa bersalah karena omongan orang lain. Jangan pernah merasa diri lo di bawah karena omongan orang lain. Karena jadiin aja semua omongan orang itu buat ngebentuk hati lo biar jadi lebih kuat lagi, biar ngebentuk pribadi lo biar jadi pribadi lebih tangguh lagi. Karena dari omongan orang lain kita bisa belajar banyak hal. Banyak orang punya mulut tapi belum tentu punya otak. Banyak orang punya otak tapi belum tentu banyak bicara. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe itu gratis loh. Cuman perlu isi data doang. Terus enjoy deh di YouTube.